Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinta Risa Lubis, NIM 19052103 dengan mata kuliah Kurikulum dan Bahan Ajar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi SMP kelas 7 bab 5 dengan materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat dan bab 6 dengan materi karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat dengan isi materi yaitu yang pertama, makna kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, yang kedua, pentingnya kerjasama dalam masyarakat, yang ketiga, yaitu macam-macam kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Baik, kita masuk materi yang pertama yaitu makna kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Sejatinya, negara Indonesia terbentuk karena rakyat mau dan bersedia bekerja sama dan bersatu. Nah, nilai kerjasama mendorong bangsa Indonesia untuk menjunjung persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, semangat kerjasama para pejuang bangsa merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri adalah usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuan nasional sendiri hendaknya dicapai melalui upaya pembangunan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terletak pada alinea keempat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Sesungguhnya, gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, gotong royong sendiri adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dengan demikian, pada hakikatnya dalam gotong royong terdapat kerjasama untuk kepentingan bersama. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa yang pertama yaitu manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya, dan yang kedua manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Materi kedua yaitu pentingnya kerjasama dalam masyarakat. Sebagai bangsa Indonesia, setiap warga negara harus memahami makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus membiasakan diri melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat tanpa membeda-bedakan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Meskipun berbeda-beda, setiap warga negara harus tetap kerjasama bersatu padu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Yang ketiga, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang keempat, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Materi yang terakhir yaitu macam-macam kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang pertama yaitu kerjasama di bidang sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Nah, permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia
untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kata mufakat. Sedangkan perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Yang kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Kemudian pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam usaha demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Wujud kerjasama bidang ekonomi diwujudkan dalam bentuk badan usaha, yaitu bidang koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Dalam gotong royong membangun perekonomian nasional tersebut terdapat semangat kekeluargaan, kerjasama antar anggota dan tanggung jawab bersama untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Yang ketiga, kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara, sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Dan yang keempat adalah kerjasama bidang agama. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Yang ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dengan demikian, dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti berikut, yaitu yang pertama, sikap fanatik sempit, yaitu sikap yang merasa diri sendiri paling benar. Yang kedua, sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga, sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Dan yang terakhir yaitu sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 6, yaitu karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI, yang isi materinya yang pertama yaitu arti persatuan dan kesatuan, yang kedua yaitu peran daerah dalam kerangka NKRI, dan yang terakhir yaitu mempertahankan NKRI. Baiklah, materi yang pertama yaitu arti persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Perserikatan, serikat. Persatuan berasal dari kata satu yang artinya tidak terpecah-pecah belah atau utuh. Jadi, arti persatuan yaitu bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Keinginan untuk bersatu tampak dalam beberapa peristiwa besar perjuangan bangsa, seperti munculnya organisasi Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Jadi dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia adalah bersatunya berbagai suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang ada di wilayah negara Indonesia dalam sebuah ikatan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Terdapat 3 makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Dan yang terakhir yaitu menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Materi yang kedua yaitu peran daerah dalam kerangka NKRI. Yang pertama yaitu mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Yang keempat, melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Materi yang terakhir yaitu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, yang perlu kita tegakkan dan lakukan adalah yang pertama, meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, meratakan pembangunan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, melaksanakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Yang kelima, memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. Yang keenam, melindungi, menjamin, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang terakhir, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi. Demikian video singkat dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.